Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita kembali dalam segmen Radio Horor Indonesia yang tentunya selalu hadir setiap malam Jumat untuk menemani malam Jumat kalian. Bagi yang baru menyimak, di segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis dan horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah dikirimkan kepada tim Ada Apa Gerangan ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang juga ingin mengirimkan atau membagikan pengalaman mistisnya bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Pokoknya semua informasinya udah ditaruh di deskripsi ya untuk selengkapnya. Nah, siapa nih yang udah menunggu-nunggu segmen Radio Horor Indonesia? Kita langsung saja menuju ke cerita yang pertama ya, untuk mengawali serunya malam Jumat kali ini. Cerita pertama yang akan saya bacakan kali ini berlatar di tahun 1991 di sebuah desa yang ada di daerah Jawa Tengah. Sebuah teror pocong yang mengganggu sebuah desa karena suatu hal yang menjijikkan. Seperti apa menjijikkannya? Langsung kita simak aja lah, gak enak kalau diceritain di awal. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pada suatu malam, Bagio terpaksa terbangun dari tidurnya karena suara batuk kering yang memekakkan telinganya. Seraya mengusap wajahnya, mata Bagio mengernyit mengamati sekitar kamarnya, mencari-cari dari mana suara batuk itu berasal. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Mati aja lah Pak Mukri itu. Orang sakit kok nyusahin tetangganya. Gerutu Bagio menuduh suara batuk itu adalah suara batuk dari Lek Mukri, tetangga di sampingnya. Bagio pun mencoba kembali untuk tidur dengan menutupi kepalanya menggunakan bantal karena suara batuk itu masih saja mengganggunya. Suara itu terdengar semakin menjadi-jadi dan membuat Bagio menjadi agak kesal. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela, arah yang ia yakini sebagai sumber terdekat dari suara batuk itu. Dengan perlahan, ia menyingkap tirai jendela kamarnya, memasang satu matanya untuk melihat keluar. Tapi hanya bayangan yang ia lihat, meski suara batuk masih terdengar. Ia yang penasaran kini membuka tirai dengan sepenuhnya. Namun di sini ia mulai agak bingung karena ia semakin cermat merasa suara batuk itu bukan berasal dari rumah Lek Mukri. Ia menempelkan wajahnya di jendela kamar untuk melihat lebih. Hingga beberapa saat kemudian, suara batuk itu pun mereda. Amboh, ucap Bagio sambil berbalik arah menuju tempat tidurnya tanpa menutup tirai itu kembali. Namun, baru mungkin 2 langkah dia berjalan menuju tempat tidurnya. Tiba-tiba, ada suara ketukan di kaca jendelanya. Spontan Bagio membalikkan badan menghadap ke arah jendela. Dan di sini, detak jantungnya pun seperti berhenti karena dia melihat sesosok bayangan putih berdiri di balik jendela kamarnya. Dan ternyata dari dialah suara batuk itu berasal. Ya, sosok itu adalah pocong. Pemandangan mengerikan pun terlihat ketika pocong itu batuk
memuncratkan darah membasahi kaca jendela. Matanya hitam legam dengan wajah yang gosong. Bagio gemetar, namun ia tak bisa mengalihkan pandangannya. Hingga ia yang ketakutan pun jatuh tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ia pun terbangun keesokan harinya di atas lantai kamarnya karena sinar mentari yang mulai merangsek masuk ke kamarnya. Melihat tirai jendela yang masih terbuka, Bagio langsung bangkit dan menghampiri sambil mengusap-usap kaca jendelanya. Ia menghela nafas ketika noda darah yang semalam ia lihat kini sudah tidak ada. Wah, mimpi nih, ucapnya. Tapi seketika dia berpikir, kalau itu hanya mimpi, tapi kenapa aku terbangun di lantai, bukannya di atas kasur, pikir Bagio. Akhirnya hingga pikirannya pun teralihkan oleh suara sang ibu yang memanggilnya, menyuruh Bagio untuk segera sarapan dan berangkat ke ladang. "Iyo mak," saut Bagio semakin beranjak keluar kamar, mencuci muka dan sarapan. Setelah selesai sarapan, Bagio pun pergi ke ladang, menyusul ayahnya yang sudah berangkat lebih dahulu sehabis subuh tadi. Ingatannya tentang kejadian semalam sudah hampir ia lupakan dan menganggap itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Sampai akhirnya di tengah perjalanan ia dihampiri oleh Bejo, temannya yang juga hendak pergi ke ladang. "Bagio!" panggil Bejo dari kejauhan sambil berlari menghampiri Bagio yang mulai memperlambat langkahnya. "Ada apa Tosu? Pagi-pagi udah teriak-teriak," ucap Bagio pada temannya itu sambil melempar senyum. Asu, aku semalam diliatin pocong," kata Bejo dengan tampang yang cukup meyakinkan. "Alah, mimpi itu paling," kata Bagio yang berlagak tak percaya dengan temannya. "Tenan Su, aku gak bohong." "Apa karena kemarin kita minum di bawah pohon trembesi itu ya? Kan kata Lek Giman, di situ ada pocongnya," kata Bejo dengan sangat serius. Bagio sedikit tersentak. Ingatannya kembali lagi pada kejadian semalam. Begitu juga dengan ingatannya perihal mereka berdua yang pernah minum di bawah pohon trembesi itu. Walau dalam hatinya mulai bergejolak, namun di sini Bagio masih berlagak menampik hal tersebut. Hingga pembicaraan itu pun terhenti di sebuah perempatan yang memecahkan mereka untuk pergi ke ladangnya masing-masing. Sesampainya di ladang, Bagio tampak termenung memegang pacul. Mungkin karena mendengar cerita dari Bejo tadi membuatnya menjadi kepikiran. Bodo amat, batin Bagio yang kembali melanjutkan kegiatannya. Singkat cerita, sore menjelang, Bagio dan ayahnya pun pulang. Mereka berjalan mengambil jalur yang berbeda, seperti jalur yang tadi Bagio lewati saat berangkat, karena menurut ayahnya ini adalah jalan yang terdekat. Meski harus melewati kuburan desa dan kebun bambu yang rimbun. Dengan santai Bagio dan ayahnya berjalan, diiringi binatang malam yang sepertinya sudah mulai terdengar di suasana sore itu. Mereka pun terus berjalan hingga saat melewati kebun bambu. Entah kenapa Bagio mendadak gelisah, hatinya menjadi tidak tenang. Sepertinya ia kepikiran dengan hal itu lagi. Bagio yang tadi berjalan di belakang ayahnya pun kini mulai mempercepat langkah hingga berada di samping ayahnya. "Kenapa? Takut ya?" kata ayah Bagio dengan nada bercanda. "Enggak lah, enggak takut," jawab Bagio dengan mulut yang menguncup. Sampai beberapa saat kemudian, sampailah mereka di ujung kebun bambu itu. Dan kira-kira 50 meter setelahnya, terlihat ada saung yang berdiri di bawah pohon trembesi tua. Ya, itu pohon yang dimaksud. Pohon di mana tempo hari Bejo, Bagio dan beberapa kawannya minum-minum. Bagio terus melangkah dengan rupa yang tenang, namun matanya tak henti-henti selalu melirik ke arah pohon itu. Hingga ia tidak sadar, sang ayah sudah tidak ada di sampingnya. Bagio agak panik dan langsung berteriak memanggil ayahnya, namun tidak ada sahutan. Bahkan sejauh pandangan mata ke depan, ia tak melihat ayahnya yang harusnya berjalan jauh di depannya. Bagio sedikit mempercepat langkahnya. Tapi ketika Bagio merasa sudah jauh dari pohon itu, tiba-tiba terdengar suara batuk itu lagi. Nyatanya memang dia tidak salah dengar. Bagio berlari tanpa berani menoleh ke belakang.
sementara suara batuk itu seperti terus membuntutinya. Bagio terus berlari hingga akhirnya sampai di rumahnya. Terlihat ayahnya yang sudah rapi mengenakan baju koko tengah duduk di ruang tamu menunggu azan maghrib. "Bapak ki kok ninggal?" ucapan Bagio dengan nafas yang terengah-engah. "Ninggal gimana? Lawong bapakmu ini udah pulang dari tadi siang. Soalnya kepala bapak kan lagi pusing," jawab bapak Bagio dengan santai. Seketika Bagio tersentak dan ia pun juga melemas. Memang benar, tadi siang ayahnya pamit kepadanya untuk pulang lebih dahulu karena sedang tidak enak badan. Lantas, siapa tadi sore yang pulang bersamanya? Di sini Bagio hanya berdiam diri dalam kebingungan. Namun tampaknya ia tak mau membahas hal ini lebih jauh. Ia pun berlalu, masuk ke dalam rumah, mandi, dan berangkat ke masjid bersama ayahnya. Singkat waktu sepulangnya dari masjid, Bagio yang berada di dapurnya tampak gelisah. Pikirannya selalu berhadapan dengan hal itu. Hatinya mulai gusar, takut sesuatu itu akan mendatanginya lagi. Setelah berpikir sejenak, Bagio pun bangkit dari sisinya, mengambil senter dan berpamitan pada ayah ibunya untuk pergi ke tempat temannya Bejo. Ia pun mulai berjalan menyusuri jalan desa yang masih minim penerangan, menuju rumah Bejo. Hampir sampai Bagio ke rumah temannya itu, mungkin sekitar 5-10 meter lagi, namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat keramaian di rumah Bejo. Terdengar juga suara teriakan-teriakan dari gudang itu. Yang terdengar adalah suara dari Bejo. "Ada apa dengan Bejo?" batin Bagio kala itu. Ia pun mulai mendekat hingga di taman pintu depan. Ternyata suasana memang cukup ramai. Ia yang penasaran mulai mendesak di kerumunan dan masuk. Dan di ruang tengah, tampak Bejo temannya itu tengah terkapar sambil berteriak histeris. "Kesurupan setan terbesi itu!" ucapan salah satu seseorang di kerumunan itu. Tampak Pak Kaum sedang mencoba mengendalikan Bejo. Hingga Bejo pun kini tak lagi berteriak. Ia terdiam, merebah dengan mata yang melotot. "Anaknya datang! Anaknya datang!" ucapan Bejo yang tampak masih kerasukan. Orang-orang di kerumunan itu pun mulai saling menoleh. Begitu pula dengan Bagio yang tak faham. Hingga akhirnya orang-orang pun sadar bahwa bocah yang dimaksud adalah Bagio. Mau tidak mau ia harus maju, mendekat ke Bejo yang kini sudah dalam keadaan duduk di genggaman oleh Pak Kaum dan beberapa warga. Tapi belum sempat Bejo yang kesurupan dan Bagio saling berinteraksi, entah kenapa Bejo tiba-tiba saja terhuyung lemas, seakan sosok yang merasukinya tiba-tiba saja keluar dari tubuhnya. Mungkin orang mengira semua sudah berakhir, tapi ternyata tidak, karena selang 1 hari kemudian Bejo belum juga terbangun. Bagio mulai merasa tertekan hingga akhirnya ia mengaku kepada orang tuanya tentang apa yang telah ia lakukan dan Bejo lakukan di sekitaran pohon trembesi itu. Bagio sangat yakin inilah alasannya, sehingga terpaksa mengakuinya meski dengan resiko Bagio akan dimarahi oleh orang tuanya. Dia juga menceritakan perihal teror pocong yang belakangan ini ia alami. Benar saja, ia kena marah habis-habisan oleh orang tuanya, terutama sang ibu yang tanpa ampun langsung memukulnya dengan gagang sapu. "Walah, bocah kurang ajar! Bisa-bisanya kamu mabuk di sana? Kalau kualat gimana coba? Anak kok nggak tobat-tobat?" ucap ibunya sambil mengayunkan sapunya. Karena sepertinya ini bukan kali pertama Bagio ketahuan minum minuman keras. Hingga marahnya pun dilerai oleh sang ayah yang menyuruh Bagio untuk segera masuk ke dalam kamar. "Sana-sana, masuk kamar, terus sholat," ucapan ayah Bagio. Bagio pun langsung mengambil wudhu dan masuk ke kamarnya dengan berlinang air mata. Bagio, anak paling kuat di desa, memang selalu menangis ketika melihat ibunya kecewa. Bagio pun sholat dan setelah itu ia merebah sambil melamun menyesali kelakuannya. Tidak berapa lama sang ibu masuk ke dalam kamar membawa segelas teh hangat untuk Bagio. Bagio segera memasang muka lega ketika melihat ibunya sudah reda dengan kemarahannya. "Nih minumnya. Kalau minum itu teh atau kopi. Diulangi sekali lagi,
tak siram pakai air panas kepalamu?" Ucapan Ibu Bagio yang sebenarnya tentu tidak sungguh-sungguh. "Iyo mak, iyo," jawab Bagio dengan kepalanya yang menunduk. Ibunya memang galak, tapi kegalakannya tentu dengan maksud yang baik. Setidaknya Bagio kini sudah lega dengan kejujurannya. Singkat waktu, malam pun semakin larut. Mungkin semua orang di gudang sudah tidur, tapi tidak dengan Bagio yang masih tampak gelisah bergonta-ganti posisi di atas tempat tidurnya. Entah apa yang ia rasakan. Yang jelas, ia merasa malam itu hawanya sangat panas. Sungguh hawa yang tidak wajar di daerahnya. Bagio yang tidak tahan pun mulai keluar dari kamarnya, mengambil minum dan menghisap sebatang rokok di teras depan rumahnya. Tak ada yang ia pikirkan kecuali rasa gerah yang ia rasakan. Angin pun mulai berhembus menerjang tubuh Bagio yang perlahan mulai terasa nyaman. Seraya menyesap rokok, ia memandangi langit-langit terasnya itu. Dan di sini, lama-kelamaan, pikirannya mulai menyadari kembali dengan hal kemarin. Tentang pocong itu. Bagio terhentak. Tiba-tiba saja semua bulu kuduknya berdiri. Ia pun segera kembali masuk ke rumahnya. "Ih," ucapnya sambil berjalan menuju ke dalam kamarnya. Dengan tanpa perasaan apapun, Bagio masuk ke dalam kamarnya. Namun dengan muka pucat ia keluar lagi. Karena ternyata ada sosok yang seperti tengah duduk di atas tempat tidurnya. Takut sekali, tapi dia tak begitu yakin dengan penglihatannya. Ia pun mulai memberanikan diri untuk masuk lagi ke kamarnya. Namun belum sempat ia melangkah, tiba-tiba suara khas itu terdengar lagi. Suara batuk kering. Dengan gemetar Bagio mulai memundurkan langkahnya, selangkah demi selangkah, dan berpikir untuk memberitahukan itu kepada orang tuanya. Namun ketika ia membalikkan badan dan hendak berjalan menuju kamar ayah dan ibunya, tiba-tiba sosok pocong kini sudah berada di hadapannya, mengangguk-angguk sambil terbatuk-batuk. Pemandangan yang sangat tak lazim ini membuat Bagio ternganga, terpaku, diam tak bisa bergerak. Dengan penuh tenaga ia mencoba untuk berteriak, namun ia benar-benar tidak bisa. Matanya pun juga hanya melihatnya dengan sosok itu yang terus mengangguk dan terbatuk, hingga Bagio melihat perlahan kain kafan yang menutupi tubuh pocong itu mulai terlepas. Dan kini bukan lagi pocong yang Bagio lihat, melainkan seorang wanita dengan wajah hitam dan rambut yang acak-acakan. Sosok itu kini menangis dan berjalan perlahan mendekati Bagio yang rasanya sudah seperti mati berdiri. Kini muka dari sosok itu benar-benar sudah ada di hadapannya, menggeleng-geleng, mendesis, dan menatap Bagio dengan tatapan marah. "Ikut aku!" "Ampun, ampun!" teriak Bagio yang menjatuhkan diri ke lantai, hingga berteriak membangunkan kedua orang tuanya. "Ada apa, Tondul? Ada apa?" ucap ayah Bagio sambil menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang ketakutan. "Ampun, ampun," kata Bagio yang tampaknya masih ketakutan. Hingga akhirnya ia pun menyadari kalau itu adalah orang tuanya. "Ada setan, Pak, ada setan," ucapan Bagio ketakutan. "Mana? Gak ada apa-apa. Udah, masuk kamar," kata ayah Bagio sambil menuntunnya masuk ke dalam kamar lagi. Namun di depan pintu, langkah sang ayah terhenti bersama Bagio yang kini tampak memalingkan pandangannya. "Lah toh, dibilangin kok ngeyel," kata Bagio. Ayah Bagio tampak mengernyitkan dahinya, mencermati dari luar kamar sosok putih yang berdiri di bayangan kamar anaknya. Sementara itu Bagio sudah berlari menuju kamar lain, meringkuk memeluk ibunya. "Siapa itu?" teriak sang ayah dengan sedikit terbata. Sosok itu masih berdiri mematung tak bergeming. Ayah Bagio memberanikan diri untuk mendekat dan masuk. Diraihnya saklar lampu di samping gawang pintu. Dan ayah Bagio pun kini hanya bisa berdiri menatap sosok yang kini terlihat jelas. Sosok pocong yang mengangguk dan terbatuk. Wajahnya hitam legam dengan satu mata yang tersingkap. Sesekali menatap ayah Bagio yang mulai memundurkan langkahnya. Hingga akhirnya ayah Bagio pun lari masuk ke dalam kamarnya.
ketakutan dan ikut meringkuk bersama anak dan istrinya dalam satu kengerian. Sungguh di luar nalar memang, tapi inilah yang terjadi saat itu. Hari pun berlalu dan ternyata teror pocong dari pohon trembesi itu tak hanya dialami oleh Bagio ataupun Bejo, melainkan seluruh desa. Suara batuk-batuk itu ternyata sudah berkeliling desa, didengar oleh hampir semua penduduk desa. Dan setiap ada orang yang berani menilainya, dia akan dihadapkan kepada sosok pocong itu. Pocong yang diduga kuat adalah penunggu dari pohon trembesi di ujung desa. Dilihat dari terornya yang kini mulai tampak menyeluruh, bisa diartikan penyebabnya bukanlah Bagio dan Bejo yang tempo hari sempat menjadikan sekitaran pohon trembesi sebagai tempat minum-minuman keras. Lantas, apa penyebabnya? Teror pocong trembesi kini menjelajahi seluruh desa. Setiap lewat tengah malam, suara batuk itu akan terdengar berkeliling ke setiap rumah warga, membangunkan orang-orang yang mungkin sudah terlelap. Sudah seminggu ini, habis Isya hampir tidak ada lagi warga yang berani keluar. Tapi tidak untuk Lek Giman, yang dengan anehnya ia seperti tertarik dengan fenomena ini. "Le, awake dhewe nanti malam harus ronda," ucapan Lek Giman kepada Warson saat perbincangan di warung kopi milik Lek Giman sore itu. "Hah? Enggak, Lek. Aku kan enggak mau aneh-aneh, takut aku," jawab Warson menolak ajakan Lek Giman. "Hah, Warson, orang dulu preman SMA kok takut," kata Lek Giman mengejek Warson. "Ini yang dihadapin bukan maling, Lek, bukan manusia, tapi demit. Sampean mau apa kayak Bejo, gak bangun 3 hari?" jawab Warson dengan kesal. Lek Giman hanya tertawa mendengarnya, hingga percakapan pun berakhir. Singkat cerita, malam harinya ternyata Lek Giman tidak main-main. Ia nekat buka warung kopi sampai hampir tengah malam. Sekitar pukul 11:30 malam, tampak Lek Giman tengah duduk di depan warung kopinya, lengkap dengan senter dan kelewang yang sudah siap berada di dekatnya. Wajah Lek Giman tampak gelisah, seakan menyembunyikan ketakutannya. "Setan asu, gara-gara kamu warungku jadi sepi," gerutu Lek Giman pelan. Suara pentas wayang dari radio menemani Lek Giman malam itu, seraya merokok dan menyesap kopi. Sesekali ia mengarahkan senter di bayangan samping warungnya. "Wes, tak tunggu. Ketemu yo ketemulah," batin Lek Giman. Waktu pun berlalu. Mungkin sekitar 1 jam kemudian, suasana mulai berubah menjadi membosankan. Lek Giman pun kini merebah di kursi panjang depan warungnya, sambil mendekatkan radionya di samping telinganya. Lek Giman mulai mengantuk dan perlahan matanya pun terpejam, meski telinganya masih sadar mendengarkan radionya. Namun, pada saat Lek Giman mulai terlarut membayangkan pementasan wayang kulit yang ia dengarkan, tiba-tiba suara yang ia tunggu itu terdengar, memecah dan membaur di antara suara gamelan di radio yang berada di sampingnya. Mendengar itu, Lek Giman tentu langsung tersentak. Ia yang semula mengantuk, kini tampak sadar dan tegang. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Suara itu terdengar semakin jelas. Lek Giman pun kini bangkit dan bersiap dengan senter dan kelewangnya, menyoroti bayangan di sekitarnya. Dan ia pun kembali duduk untuk menata hati serta keberaniannya. Namun, baru beberapa detik saja pantatnya menempel di tempat duduk, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggilnya. Suaranya tidak keras, tapi juga tidak pelan. Lek Giman tentu langsung bangkit dan berdiri lagi, menyorot ke sekeliling sambil berkata, "Siapa kamu? Kalau berani keluar, maumu gimana?" Ucapan Lek Giman dengan sedikit terbata mencoba menyembunyikan ketakutannya. Suara batuk itu muncul lagi. Kini terlihat benar-benar dekat, seakan menghentak di telinga Lek Giman. Dan ketika ia berpaling ke arah suara itu, apa yang diharapkan oleh Lek Giman pun terjadi. Sosok bungkusan putih kini duduk di bangku yang tadi diduduki oleh Lek Giman.
sosok pocong dengan ikatan kepalanya yang seperti sudah terlepas. Lek Giman yang sempat melihat kini langsung memalingkan pandangannya. Nyatanya ia tak sebernyali itu. Tapi Lek Giman yang merasa sudah memikul tanggung jawab pun kini mencoba memberanikan dirinya. Ia mulai berdoa dalam hati sambil mengacungkan kelewangnya dengan gemetar ke arah sosok pocong meski ia melakukan tanpa memandang. Lek Giman mencoba berbicara. "Udah, pergi. Jangan ganggu di desaku," ucapan Lek Giman. Mungkin hanya kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Kata makian yang sudah ia rangkai dari sore tadi ciut mendadak dan lenyap dari pikiran Lek Giman. Sosok itu pun kini tertawa, mengikik parau serak dan lemah. Dengan suara sosok perempuan itu pun menjawab, "Aku minta tumbal. Ada yang berak di tempat mandiku," kata sosok itu yang kemudian hilang entah kemana. Hingga Lek Giman yang sadar sosok itu sudah tidak ada, langsung berlari tunggang langgang pulang ke rumahnya tanpa sempat menutup warungnya. "Bajingan!" teriak Lek Giman sambil berlari. Nalarnya begitu bingung saat itu. Hantu yang seumur hidup hanyalah dongeng belaka kini benar-benar ia lihat. Sesampainya di rumah, dengan gelagapan ia pun menceritakan apa yang tadi ia lihat pada istrinya. Tangannya masih gemetar memegang gelas berisi air putih yang diberikan oleh istrinya. "Asuh, pocongan terbesi minta tumbal, Dek," ucapan Lek Giman dengan terbata. Sang istri masih menghadapi ucapan Lek Giman itu dengan tidak begitu serius. Sampai akhirnya Lek Giman yang lemas pun kini mulai merebah di samping istrinya. Mungkin selang 1 atau 2 jam sang istri tampak sudah tertidur. Sementara Lek Giman tentu masih terjaga setelah apa yang dilaluinya. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Kata-kata dari sosok pocong itu terus saja terngiang di telinga dan pikirannya, membuat mata Lek Giman tidak mungkin bisa terpejam. Singkat cerita, keesokan harinya, buru-buru Lek Giman pergi ke rumah Pak Jumali, kepala dusun sekaligus sesepuh dari desa ini. Lek Giman bercerita perihal pocong yang meminta tumbal itu kepada Pak Jumali. Begitu juga dengan alasannya, yaitu ada seseorang di desa ini yang telah sengaja membuang air besar di mata air belik atau pemandian umum di samping pohon trembesi itu. Karena memang itulah satu-satunya tempat mandi di desa ini. "Minta tumbal lagi," ucapan Pak Jumali setelah mendengar cerita dari Lek Giman. "Hah? Lagi? Apa dulu juga pernah minta tumbal, Mbah?" jawab Lek Giman keheranan. Jadi ternyata menurut Pak Jumali, dahulu selang 1 generasi di atas Lek Giman, penunggu dari pohon trembesi itu memang pernah meminta tumbal dengan sebab yang kurang lebih sama, yaitu ada seseorang yang mengotori mata air di samping pohon itu. Tapi untung tak ada korban setelah tumbal itu ditukar dengan kepala kambing. "Ayo, kita ke Pak Kaum dan Mbah Gotro," ucap Pak Jumali menutup pembicaraan. Singkat cerita, Pak Jumali selaku kadus dan Pak Kaum selaku ahli agama, Mbah Gotro orang paling kejawen di desa itu, bersama para warga berbondong-bondong menuju pohon trembesi itu untuk membuktikan kata-kata Lek Giman tentang penyebab dari semua teror ini. Sesampainya di sana, justru di depan mata air belik trembesi itu, Lek Juwari selaku hansip desa langsung membuka penutup dari mata air. Karena memang katanya sejak kejadian teror dulu, mata air ini dilindungi dengan tembok semen di sisi yang melingkarinya, membentuk segi 4 dan tutup seng di atasnya. Dan benar saja, setelah dibuka, muncul tumpukan gundukan kecil yang tak tenggelam, yang diduga kuat adalah kotoran manusia. "Oh, menungso kok celeng. Jadi aku kemarin mandi dan sikat gigi pakai air tahi," ucapan salah satu warga setelah melihat itu semua. Dan dengan alat seadanya, Lek Juwari dengan risih mulai memunguti sampah gumpalan kotoran itu hingga bersih. "Oh, yang berak di sini tak doain duburnya terbakar," ucap Lek Juwari dengan keras sambil memunguti kotoran itu. Entah siapa orang iseng yang bodohnya buang air besar di sana. Padahal jelas-jelas dalam jarak 6-7 langkah saja tempat khusus BAB juga sudah disediakan. Singkat cerita, duduk permasalahan pun kini sudah diketahui.
Mbah Gotro sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan lelembut kini melakukan mediasi yang menurut beliau berjalan cukup banyak. Karena sosok pocong penunggu pohon trembesi itu terus saja ingin meminta nyawa seorang manusia. Mungkin kini kepala kambing tidak cukup untuk menggantinya. Meskipun begitu, Mbah Gotro tetap terus berusaha. Karena menurut beliau, sesalah-salahnya manusia, nyawa bukanlah yang tepat untuk menebusnya. Meskipun itu nyawa dari orang yang buang air besar di tempat itu. Hingga akhirnya setelah proses negosiasi yang cukup panjang, sosok penunggu beli trembesi itu pun mau memaafkan dengan tumbal kepala sapi. Dan mau tidak mau, para warga pun dengan sukarela memberikannya. Benar saja, setelah tumbal kepala sapi itu dikuburkan di dekat pohon trembesi itu, berangsur-angsur teror mulai menghilang. Suara batuk-batuk yang meneror setiap malam dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini sudah tidak terdengar lagi, menghilang perlahan bersama ketakutan seluruh warga desa. Namun dari semua kejadian ini, ada satu misteri yang tak pernah terungkap. Bahkan sampai sekarang saat cerita ini ditulis, misteri ini adalah siapa orang yang iseng melakukannya. Nah, itu dia cerita pertama untuk mengawali RHI FM malam ini. Gimana? Jorok kan ya? Tapi menyeramkan gak untuk mengawali malam ini? Sebuah teror pocong yang bukan itu saya. Kita lanjut ke cerita yang kedua untuk malam ini. Cerita yang kedua kali ini ada sebuah cerita tentang pencurian bantal mayit. Tahu kan ya, bantal mayit yang bentuknya bulat-bulat itu kalau di daerah Jawa namanya gelu. Dan tampaknya cerita yang kedua ini gak jauh-jauh dari pocong lagi nih. Ya sudah, kita langsung saja simak cerita yang kedua ini seperti apa. Teman-teman, ada pagerangan, ceritanya mulai dari sini. Pardi adalah teman bermain saya saat berada di rumah Mbah waktu masih kecil. Bekerja di luar pulau membuatnya jarang sekali pulang ke kampung halamannya. Namun nasib kurang baik menimpanya. Ia memutuskan berhenti kerja di tempat kerjanya saat kasus COVID-19 saat itu masih ganas-ganasnya. Dan untungnya tabungannya cukup untuk membuka usaha roti bakar di dekat rumahnya. Obrolan kami tentu saja ngalor ngidul, bertukar cerita mengenai pengalaman, pekerjaan, dan ujung-ujungnya soal hal gaib. Pardi dengan nama populer Ferdi mengaku bahwa ketika masih SMP, ia pernah membuat ulah yang dari ulahnya, satu dusun menjadi geger pada saat itu. Kejadian waktu itu dinamai bantal mayit. Ferdi mengaku sudah cukup lama ia memendam cerita ini, karena kisah dari kejadian itu adalah sebab dari kelakuan usil dan rasa penasaran masa remajanya. Jadi untuk mempermudah, cerita akan saya tuliskan menurut sudut pandang Ferdi ya. Ketika itu waktu masih siang, aku dan teman-teman baru pulang dari sekolah. Seperti biasa, agenda kami setelah berganti baju adalah bermain pati lele. Lokasi kami bermain berada di halaman rumah Pak Joko, salah satu orang yang memiliki halaman rumah luas yang ada di dusun kami. Saat kami sudah berkumpul dan baru saja memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cakji. Jenazah akan dimakamkan atau dikebumikan setelah sholat asar. Kira-kira begitu. Aku dan keempat temanku, Alif, Aldo, Ega, dan Tio, kompak menghentikan permainan. Cakji gak ada. Ayo ikut melihat penguburannya, tuturku semangat. Ayo wes, gas, sahut teman-temanku. Tanpa mereka sadari, ada satu niatan usil yang kusimpan sendiri untuk kulaksanakan ketika di makam nanti. Asar telah selesai. Kami sudah bersiap di depan masjid bersama warga yang lainnya. Sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, saya mulai membuka cerita. Kamu percaya ndak kalau bantal mayit itu bisa datangin duit? Ya ndak lah, mitos tahun berapa itu? Ujar Ega.
Memang Ega sendiri adalah orang yang menyerap logika daripada hal gaib. Tahu aneh-aneh aja, sambung Aldo. Tapi masa beneran? Tanya Tio penasaran. Ega dan Aldo melirik, sementara Alif hanya diam saja menyimak. Yo beneran lah, ayo dicoba. Nanti aku ambil bantal mayitnya. Nanti malam dites kebenarannya. Gendeng tah, jangan cari masalah lah, bantah Ega. Lah iya, nanti kalau ada apa-apa gimana? Aldo ikut menyauti. Udahlah, berani atau ndak? Kalau emang kamu ndak percaya, ya udah ikut nemenin aja. Balasku tak kalah semangat. Karena harga dirinya merasa direndahkan, akhirnya Ega dan Aldo menyanggupi untuk ikut menemani. Jadi begini, nanti bulatan tanah liat yang buat bantal mayatnya tak ambil. Malamnya jam 8, ayo kumpul di pos. Nanti tak ajari dari guruku. Mereka tak menjawab, juga tidak membantah. Pertanda ada rasa penasaran sekaligus gengsi karena tidak ingin dicap penakut olehku. Setelah itu jenazah sudah selesai disolatkan dan diangkat. Kami mengikuti iring-iringan menuju makam. Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, aku berpura-pura membantu proses pemakaman. Mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat sampai menahannya. Saat akan menutup jenazah dengan dinding bambu, saya mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantal mayitnya. Tanpa ada yang melihat keanehan, prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasa. Baru sepulang dari makam, kutunjukkan pada teman-temanku bahwa aku berhasil mengambil bantal dari jenazah Cak Ji. Sekarang, ayo pulang. Nanti jangan lupa kumpul di pos jam 8 malam ya, tuturku. Kami menyanggupi, kemudian berpencar menuju rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya aku ragu akan niatanku. Lah kok malah jadi takut sendiri gini ya, batinku dalam hati. Namun, sungguh rasa gengsiku saat itu terlampau lebih besar daripada rasa takut yang membayangi. Sesampainya di rumah, kuletakkan bantal mayat di bawah pohon nangka samping rumah agar tidak terlalu mencolok. Saat mandi sekalian nyuci baju bekas masuk kuburan tadi, aku mencium bau seperti pandan yang lumayan menyengat. Padahal ibu dan ayah tak pernah menanam tumbuhan pandan di sekitar pekarangan rumah. Di saat aku diam untuk sementara mencium bau pandan tersebut, mendadak pintu kamar mandi digedor dari luar. Kalau mandi jangan lama-lama, udah mau maghrib, teriak suara ibu dari luar. Bu, jangan ngagetin gitu napa? Balasku dengan nada agak tinggi. Namun tidak ada balasan suara dari luar. Tanpa pikir panjang, akhirnya segera aku selesaikan cuci baju dan mandiku. Azan maghrib berkumandang. Saat itu aku lebih memilih untuk beribadah di rumah daripada di masjid, meskipun jarak antara rumah ke masjid cukup dekat. Karena setelah selesai sholat, aku mempersiapkan barang-barang yang akan kubawa ke pos nanti malam. Barang seperti dupa, minyak serimpi, dan batok kelapa sudah siap di bawah tempat tidur. Bagi yang penasaran kenapa saya memiliki barang-barang seperti itu, karena saya mengikuti salah satu perguruan bela diri di desa seberang, yang mana dalam proses pendewasaan diri nanti, aku baru sadar bahwa hal yang kulakukan saat itu benar-benar sudah menjadi perbuatan yang salah di mata agama dan norma. Setelah dirasa cukup, aku menuju dapur untuk makan malam. Di sini aku kembali mencium bau aroma pandan. Kali ini lebih menyengat. Namun kuyakinkan diri, mungkin tetangga saja sedang memasak pandan sehingga aromanya sampai ke rumahku. Sehabis makan, kulanjutkan dengan salat Isya. Setelah selesai dan sambil menunggu waktu, saya membuat kopi. Ketika sudah mendekati jam 8, saya pamit pada ibu akan pulang lebih larut karena akan ikut begadang di pos ronda. Ibu hanya berpesan jangan pulang terlalu larut, karena ibu takut bila harus sendirian setelah ada tetangga yang meninggal. Mengingat bapak juga pasti ikut tahlil dan juga begadang almarhum Cak Ji. Agar ibu tidak rewel, aku iakan saja ucapan dari beliau. Setelah itu aku berjalan menuju ke pohon nangka tadi. Namun ketika mengecek bantalan lemah mayit tadi, ada sedikit aroma pandan di sekitarnya. Kuciumi gelembung bulat dari tanah liat itu, namun tak berbau.
Sebenarnya ada perasaan sedikit merinding pada saat itu. Namun karena ada misi yang harus dilakukan, maka hal tersebut saya sebut sebagai bebauan biasa saja. Saatnya menuju pos ronda. Malam itu sepertinya berbeda. Hawanya dingin dan mencekam. Sangat jarang sekali ada aktivitas orang di luar rumah, walaupun tahlilan Cakji sudah selesai. Memang dusunku ini jarak rumah antar tetangga berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan yang lain, ada pula yang dipisahkan oleh kebun. Pos rondanya sendiri berada sedikit berdampingan dengan gapura desa. Di belakangnya terdapat deretan pohon bambu yang rindang. Sedangkan di depannya adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cakji. Almarhum memang selain menjadi tukang becak, beliau juga bekerja serabutan. Salah satunya adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Almarhum juga memiliki kepribadian yang baik di mataku dan masyarakat luas. Sayangnya, kebaikan almarhum tercoreng oleh ulah usilku dan kawan-kawan. Pos ronda sudah dekat. Terlihat di sana ada Ega, Aldo, Alif, dan Tio sudah duduk bersila di pos. Tak kira nggak jadi. Lah iya, ketuanya malah terlambat, ini gimana? Ucap Tio dan Alif bersautan. Loh, disiapin sematang mungkin biar acaranya berjalan lancar, balasku. Ega dan Aldo yang sedari awal memang tidak setuju dengan hal yang aku lakukan, hanya diam saja. Mungkin mereka merasa ngeri bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Sayangnya, untuk mengusir hawa dingin dan rasa tegang, teman-temanku ini membawa beberapa cemilan dan juga kartu remi. Ya, sekedar menghabiskan waktu, biar nanti proses ritualnya dimulai agak malaman saja. Fer, kamu yakin tak dengan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ega memecah keheningan. Yo yakin kalau aku, orang Alif sama Tio aja yakin. Kalau kamu gak berani, gak usah ikut gak apa-apa. Nanti gak bakal tak kasih, tegasku. Sebenarnya Tio dan Alif dari awal tidak secara gamblang berkata setuju. Cuma agar memancing keberanian si Ega dan Aldo, mereka berdua kusebutkan. Ega dan Aldo saling lirik. Ada semacam keraguan dari dalam diri mereka. Udahlah, gak apa-apa, tegasku lagi. Ku buka kresek yang aku bawa dari rumah. Ku keluarkan segala isinya. Aku menyalakan dupa. Semerbak wanginya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Lalu ku bakar batok kelapa yang sudah kusirami minyak serimpi dan kubacakan mantra-mantra. Suasana seketika hening. Angin seperti enggan untuk sekedar lewat berhembus, dan jangkrik pun seperti tak berani bersuara. Ketika api dari batok tiba-tiba membesar, saat itulah aku lempar bantal mayit itu ke tengahnya. Percaya atau tidak, setelah api membakar, pembakaran tanah liat tersebut tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Fer, udah, hentikan, ucap Aldo sedikit panik. Mau selesai, nanggung, balasku singkat. Kami berempat menyaksikan di mana kobaran api tadi tiba-tiba langsung mati dan hanya menyisakan asap yang masih berbau pandan. Udah selesai, tinggal nunggu, ucapku lirih sambil melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 11:30 malam. Untuk mencairkan suasana, kami bermain kartu remi sambil memakan kacang atau gorengan yang dibawakan Tio dan Aldo. Saat sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hembusan itu membuat pohon bambu yang ada di belakang pos menghasilkan suara decitan yang lumayan bikin merinding. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada suara burung dares yang memekakkan telinga. Udah mau datang ini, batinku. Aldo, Ega, Tio, dan Alif hanya terdiam sambil sesekali ku dengar mereka berdoa. Agar menenangkan hati mereka, saya menyuruh mereka bergandengan tangan sambil terus melafalkan doa-doa. Puncaknya adalah ketika dari atap pos yang masih terbuat dari seng, seperti ada barang besar yang jatuh menimpa tepat di atasnya. Alif berteriak, mungkin nyalinya juga sudah mulai luntur. Aku dengan cekatan lari dan menengok ke arah atas pos. Gak ada apa-apa. Ega, Aldo, Alif, dan Tio juga ikut lompat keluar pos dan melihat ke atas. Kami yang masih kaget dan sedikit diliputi rasa takut juga terheran-heran. Barang sebesar apa yang barusan jatuh
sehingga menimbulkan suara hingga sedemikian kerasnya. Kulihat samping kanan dan kiri pos juga tidak ada apa-apa. Agar suasana tidak terlalu tegang, akhirnya saya mengajak mereka main remi lagi. Sebenarnya mereka sudah ingin pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Namun aku larang. Aku beralasan bahwa sebentar lagi kita akan dapat duit. Itu tadi adalah proses ritual yang saya jalani. Mereka sebenarnya mulai tidak percaya, namun karena sudah terlanjur ikut, mereka terpaksa ikut menunggu hasil yang saya janjikan. Tanpa mereka sadari bahwa ritual yang dilakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang, tetapi untuk mendatangkan arwah. Kami melanjutkan bermain remi dan melihat suasana juga sudah mulai cair. Ketika salah satu dari kami kalah, maka leher pemain yang kalah harus mengganjal sebuah korek api sebagai hukumannya. Dan itu cukup membuat kami kembali tertawa lepas. Sampai ketika sedang asik-asiknya, salah satu kartu Tio jatuh lewat sela-sela lantai pos ronda. Karena saat itu dia bilang yang jatuh adalah kartu as, maka dia pun turun dari pos untuk mencari kartu kemenangannya itu. Saat dia menyalakan senter dan hendak mencari kartu, dia melihat seperti ada kain putih yang membentuk sebuah raga manusia. Untuk meyakinkan penglihatannya, dia menyenteri kain itu dari kiri dan ke kanan. Saat menyorot ke kanan, Tio melihat wajah dari pemilik kain itu. Cak Ji, ucap Tio gemetar. Wajah yang ia lihat sebagai almarhum Cak Ji itu pun tersenyum menyeringai sambil dari matanya mengeluarkan air mata. Balik no bantalku le, sosok itu berbisik. Rek, jancuk, pocong cok, teriak Tio histeris. Kami semua yang ada di atas pos langsung turun dan perhatikan ke bawah pos. Dengan keadaan yang sama, kami semua dapat melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cak Ji. Le, balik no bantalku le. Kami semua berteriak histeris dan lari tunggang langgang meninggalkan pos. Kami semua lari pulang menyebar ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung membasuh kaki dan tangan, kemudian masuk menuju kamar ibuku. Ibuku yang tahu biasanya aku tertidur sendiri menanyakan kenapa saya tiba-tiba tidur di kamarnya. Saya jawab dengan gelengan kepala. Dalam ketakutanku, aku menutupi wajahku dengan bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut sungguh benar-benar di luar dugaanku. Besok aku ke rumah guru aja. Kapok aku, gak mau ngulangin, gerutuku dalam hati. Sampai dalam keadaan antara takut dan ngantuk itulah, akhirnya aku bisa benar-benar tertidur. Esok paginya aku bangun dalam keadaan badan sakit semua. Mungkin ini efek dari ritual tadi malam. Karena saat itu libur semester, jadi aku berniat pergi ke rumah teman-temanku. Setelah sarapan, aku pergi ke rumah Ega. Namun ketika sampai di sana, rumahnya masih ditutup. Aku belok ke rumah Aldo. Ternyata kata bapaknya dia sedang mengantar ibunya ke pasar. Lalu aku bertemu dengan Alif. Dia berkata bahwa setelah melihat pocong yang mirip Cak Ji itu, dia tidak bisa tidur semalaman. Bahkan saking takutnya, dia pindah tidur di kamar kakaknya. Elah, penakut. Gitu aja pindah tempat tidur. Pancingku. Aku sendiri memang suka ngompor-ngompori teman-temanku, biar aku kelihatan sedikit lebih jago dari mereka semua. Padahal aslinya juga sama. Ya udah, ayo ke rumah Tio, ajak Alif. Aku mengiyakan. Sesampainya di sana, ibunya bercerita bahwa Tio sedang sakit demam tinggi. Dalam waktu tertentu ia mengigau dengan memanggil nama Cak Ji dan berteriak-teriak ada pocong. Ibu Tio bertanya, sebenarnya tadi malam itu ada apa? Kok bisa sampai Tio seperti itu? Aku dan Alif saling pandang. Namun agar tak terkena omelan Ibu Tio, aku pun menjawab bahwa memang semalam kami di pos ronda hanya berkumpul-kumpul biasa. Cuma waktu Tio hendak mengambil kartunya yang jatuh di bawah pos, ia melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Cak Ji. Alif pun mengiyakan ceritaku. Ibunya menghela nafas panjang kemudian berkata, besok-besok hati-hati le. Masa iya tali pocongnya lupa dilepaskan? Gak tahu bu ya. Ya sudah kalau gitu saya dan Alif pamit, biar Tio istirahat, biar segera sembuh. Iya,
Makasih Oleh, dijaga dirinya, ucap Ibu Tio. Setelah itu aku pun juga pamit pada Alif karena aku mau menuju ke rumah guru bela diriku. Kami berpisah di perempatan dusun. Singkat cerita, aku sampai di rumah guruku. Aku menceritakan kejadian tadi malam beserta proses ritualnya. Raut muka guruku tampak merah padam, namun dia tidak sampai emosi. Beliau hanya menghela nafas panjang, menyalakan sebatang rokok, kemudian menghisapnya dalam. Kalau begini, aku juga ikut salah, karena aku yang ngasih tahu ilmunya. Ya sudah, biarlah, kita tunggu sampai 7 harinya. Setelah itu, ayo, diselesaikan semuanya. Aku hanya menunduk, tanpa sadar air mataku juga menetes. Aku sadar aku telah salah. Sekarang pulanglah, kasih tahu keluarga dan teman-temanmu. Jangan sampai keluar rumah di atas jam 9 malam, pesan guruku. Aku mengangguk tanda paham apa yang dia pesankan. Setelah salim, aku langsung pamit. Tidak lupa aku mampir ke rumah teman-temanku untuk menyampaikan pesan dari guruku. Walaupun orang tua mereka nampak aneh dan heran, namun aku meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu yang buruk. Setelah itu aku pulang ke rumah. Di sana ibu dan ayah sudah menunggu. Setelah aku ceritakan semua runtutan kejadian semalam, sudah pasti aku mendapatkan amukan besar dari bapak dan ibuku. Bahkan satu tamparan keras ayah mendarat di pipiku. Arek kok kurang ngajar. Kalau sudah begini, terus gimana jadinya? Dusun malah jadi tambah menakutkan. Aku menerima dan pantas mendapatkan tamparan atas perbuatanku. Aku hanya berkata bahwa guru akan membantu setelah lewat acara 7 hari tahlilan almarhum. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ketika semua sudah selesai, keluarlah dari perguruanmu itu. Aku mengangguk. Memang aku juga sudah kelewat batas. Dan kejadian ini juga benar-benar mengubah hidupku. Siang berganti sore, sore berganti malam, hingga tiba saatnya acara tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Aku ikut sebagai salah satu cara penebusan dosaku untuk almarhum, karena sudah berbuat tidak benar. Di sana juga ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka menatap tajam ke arahku. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya yang kami lakukan pada malam itu. Sepanjang tahlil aku banyak menunduk karena terus-menerus dilihat oleh ayah dari teman-temanku. Setelah tahlil selesai, aku langsung pamit pulang duluan. Tak lupa pula aku geret bapakku. Setelah sampai rumah, aku menceritakan pesan guruku pada bapakku bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Awalnya bapak tidak percaya, namun cerita yang berkembang keesokan harinya merubah suasana dusunku dalam sekejap. 2 korban teror pertama adalah seorang pedagang tahu tek dan seorang warga yang jaga ronda. Kita mulai dari pedagang tahu tek dulu. Di dusunku memang ada penjual sate dan tahu tek yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun tidak menentu. Kadang jam 8, 9, bahkan pernah jam 11. Waktu sudah jam 11 malam, ia mendorong gerobaknya sambil memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng, sehingga menimbulkan bunyi tek, tek, tek. Nah, kira-kira seperti itu. Saat melewati pos ronda, ia melihat 1 orang. Kemudian orang tersebut pesan 2 porsi tahu tek. Beliau membuatnya dan orang tersebut berpesan bahwa tahu teknya dimakan di situ saja. Selesai dibuat dan dihidangkan, orang itu pun makan tahu tersebut dengan pelan-pelan. Sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek itu pun memeriksa kompornya. Saat akan menutup kompornya, orang yang membeli tadi berucap, "Pak, udah." Ketika ia berdiri dan melihat ke arah pos, ia melihat sosok pocong sedang membelakangi dirinya. Di dekat sosok itu, ada 2 piring yang sudah bersih dengan 2 lembar uang 5 ribuan di atasnya. Orang tersebut pun dengan mata terpejam kemudian mendorong gerobak perlahan-lahan sambil berucap, "Sampun, yutrone sampean beto mawon," yang artinya, "Sudah, uangnya sampean bawa saja." Sambil terus mendorong gerobaknya menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh, dia baru berlari sambil mendorong gerobaknya. Itu dari sisi pedagang tahu tek. Sekarang dari sisi orang yang mau jaga ronda, sebut saja namanya Mas Kis.
Maskis ini sebenarnya biasa giliran jaga ronda bersama dengan ayah Tio. Namun karena ayahnya Tio sudah saya beritahu pesan dari guruku, maka beliau memang sengaja tidak keluar rumah. Apesnya, Maskis tidak diberitahu oleh ayah Tio, sehingga ia dengan santainya berjalan ke arah pos ronda. Maskis sendiri dari awal sudah curiga dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya. Padahal masih pukul 9:30 malam, di mana menurutnya belum terlalu larut untuk keadaan seperti ini. Sambil layah-layah dan merokok di pos, tiba-tiba dia mencium semerbak bau pandan yang menyengat. Memang di kebun pos depan juga terdapat tanaman pandan, namun tentu baunya tidak sampai menyengat seperti saat ini. Maskis mulai merinding, ditambah lagi ayah Tio tidak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, dia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Maskis bangkit. Ia melihat dan mencari barang sebesar apakah yang jatuh itu. Sampai ketika ia melihat ke arah bawah pos ronda, Maskis melihat sama persis apa yang Tio lihat pada waktu kemarin malam, yaitu sosok pocong dengan wajah menyerupai Cak Ji dengan seringai senyuman dan air mata yang tumpah dari kedua bola matanya. "Kis, bantalku endi, Kis?" ucap sosok tersebut. Maskis pun seketika pingsan. Dan saat sadar, hari sudah pagi dan dia berada di rumah Pak Joko, orang yang rumahnya paling dekat dengan pos ronda. Setelah Maskis bercerita pada Pak Joko dan juga istrinya, maka gemparlah dusunku. Berita mengenai sosok pocong yang mirip almarhum Cak Ji menyebar di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih seram lagi adalah sosok tersebut sudah mulai ngetuk pintu rumah warga. Orang yang pertama kali membuka ketukan pintu itu adalah Busum. Waktu itu jam 12 malam. Dia terbangun karena haus. Ia di rumah sendiri karena suaminya yang kerja shift malam di pabrik memang biasanya pulang waktu setelah azan subuh. Saat akan menuju dapur, ia mendengar pintu depan diketuk dengan nada ketukan yang berjeda. "Siapa?" tanya Busum. Namun tidak ada jawaban. Ketukan itu terus ada. Mungkin tetangga, pikir Busum. Saat membuka pintu itu, wajahnya langsung berhadapan dengan wajah pocong yang menyerupai wajah Cak Ji. "Sum, bantalku endi, Sum?" Seketika pingsanlah Busum saat itu juga. Ketika suaminya pulang, ia heran mengapa pintu rumahnya terbuka. Begitu dekat, dia terkejut melihat istrinya tidur di depan pintu rumah. Saat berusaha untuk disadarkan, Busum terbangun dan berteriak dengan keras serta memeluk suaminya dengan erat. Setelah diberi air minum dan sedikit tenang, barulah Busum cerita bahwa dia baru saja melihat sosok pocong yang wajahnya mirip Cak Ji. Sontak setelah beberapa kejadian penampakan tersebut, dusunku menjadi sangat hening dan mencekam setelah diadakannya tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Bahkan beberapa rumah juga mendapat teror ketukan yang diyakini diketuk oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya warga yang pernah melihat sosok pocong itu menyembunyikan kejadian di luar nalar tersebut, karena setiap kali sosok itu muncul, ia akan selalu mengatakan hal yang sama. "Di mana bantalku?" Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ada yang usil waktu penguburan jenazah almarhum Cak Ji. Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut mengenai siapa saja yang pertama kali melihat sosok ini. Dan sudah bisa diduga bahwa kami berlimalah yang menjadi kunci akan kehadiran sosok itu. Atas petunjuk dari keempat temankulah, akhirnya Pak Kades datang ke rumahku. Beliau menanyaiku mengenai rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini, dan aku pun mengiyakan semua pertanyaan beliau. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya hilaf." Pak Kades tentu saja marah. Bapak yang berada di sampingku pun hanya diam saja. Kata bapak setelah itu, saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang sudah saya lakukan. "Lah terus gimana solusinya? Orang-orang sudah takut semua karena ulahmu," tanya Pak Kades dengan nada tinggi. "Menunggu 7 harinya, Pak. Nanti saya sama guru yang akan menyelesaikan." "Ya sudah, saya ingat ucapanmu.
Kalau sampai tidak tuntas, tak laporin kamu ke polisi, tegas Pak Kades. Setelah memarahi begitu, beliau langsung pamit mundur ke bapak dan ibu. Ibu sempat menangis karena mengira saya akan dipenjara. Namun, saya meyakinkan ibu dan bapak bahwa saya dan guru bisa menyelesaikan ini semua. Hari berlalu, teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji pun kian meresahkan. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri dan anaknya sambil menangis. Saya ingat, hari itu adalah hari ke-6 acara tahlilan Cak Ji. Saya tidak berani ikut tahlil semenjak Pak Kades memarahiku. Namun saya tetap mendoakan dan meminta maaf kepada almarhum meski dari rumah. Bapak sudah pulang dan seperti biasa setelah tahlil, suasana dusun menjadi sangat sepi. Aku sedang berada di kamar dan entah kenapa aku belum juga mengantuk. Padahal tadi sore aku masih sempat ikut main sepak bola di lapangan bersama teman-teman yang lainnya. Harusnya dengan keadaan capek, aku mudah untuk tidur. Tapi tidak dengan hari itu. Badanku sudah kurebahkan, namun mata juga masih enggan terpejam. Sampai ketika aku melihat jam dinding, ternyata sudah pukul 12:30 dini hari. Sebenarnya aku haus, namun ada rasa takut untuk keluar kamar. Sampai tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat hening, hanya menyisakan suara detik jam dari jam dinding. Dan entah dari mana datangnya, muncul bau pandan yang sangat menyengat. Aku hafal betul bau ini, bau kemunculan sosok pocong. Aku menutupi diri dengan selimut sambil banyak beristighfar. Namun tiba-tiba aku mendengar jendela kamar seperti terbuka. Aku kaget bukan main, saking kaget dan takutnya sampai mataku mengeluarkan air mata. Aku memberanikan diri untuk melihat apakah benar jendelaku terbuka. Dan memang benar, jendelaku memang terbuka lebar. Namun bukan itu saja, melainkan ada hal lain yang sampai saat ini akan kuingat sepanjang hidup. Sosok pocong itu ada di sana. Dia berdiri tegak, kainnya kotor kumal, baunya menyeruak aroma pandan yang kadang diselingi aroma bangkai. Wajahnya hitam, sorot matanya memerah, seakan ada rasa amarah yang begitu besar kepadaku. "Balik no bantalku," ujar sosok itu, namun kali ini dengan nada kasar dan serak. "Nggih Cak Ji, besok saya kembalikan," balasku dengan mata terpejam. Jujur kalau diingat aku masih sangat merinding. Setelah aku berkata begitu, jendela seperti ditutup dalam keadaan dibanting. Aku menangis sejadi-jadinya, yang kemudian bapak datang masuk ke kamarku. Setelah menenangkanku, bapak bercerita bahwa sedari tadi ia juga merasakan hawa yang tidak enak. Kemudian bapak pergi untuk sholat tahajud. Di sela sholat itu, bapak mencium bau pandan yang sangat menyengat. Teringat bahwa itu adalah pertanda kemunculan pocong, bapak pergi ke kamarku. Namun ketika sampai di pintu kamar, bapak tidak bisa membukanya. Bahkan bapak sampai menggedor-gedor pintuku agar aku mau membukakannya. Padahal pintu kamarku tidak dalam keadaan terkunci. Bapak kemudian berdoa, yang kemudian tiba-tiba pintu kamarku bisa dibuka. Mungkin karena bantuan dari doa bapak lah, sosok itu kemudian menghilang. "Ya sudah, bapak akan tidur di sini. Kamu lanjut tidur," kata bapak menenangkan. Akhirnya aku pun bisa tidur dengan tenang pada malam itu berkat bapakku. Esok paginya setelah sarapan, aku izin pada orang tua aku untuk pergi menemui guruku, karena nanti malam merupakan 7 hari kematian almarhum Cak Ji. Sesampainya di rumah guruku, beliau rupanya sudah mempersiapkan segala hal untuk ritual nanti malam. "Kamu kemarin melakukannya di mana?" "Di pos ronda, Bah." "Ya sudah, nanti habis acara tahlil kita ke sana. Ini harus dikerjakan hanya aku dan kamu aja loh ya. Orang lain gak boleh ikut." "Dah, sekarang pulang," ujar guruku. Aku pamit, tak lupa pula aku salim pada beliau. Sampai di rumah, bapak menyuruhku agar banyak berzikir dan menyiapkan mental untuk ritual nanti malam. Bapak sama ibu bakal ikut mendoakan dari rumah. Aku menangis. Gara-gara ulahku mereka jadi ikutan sengsara. "Nggih Pak, matur nuwun. Ferdi bakal menyelesaikan nanti malam." Waktu berlalu, acara tahlil sudah selesai.
Setelah pamitan, aku berangkat ke pos ronda. Di sana guruku sudah menunggu. "Wes siap?" "Nggih." Guruku mengeluarkan barang-barangnya. Namun maaf, saya tidak berani menyebutkan nama barang tersebut karena takut nanti akan disalahgunakan. Kemudian guruku menanyakan media apa saja yang kupakai waktu itu. Lalu saya mengatakan semuanya pada beliau. Saya disuruh mencari batok kelapa yang saya gunakan waktu itu untuk membakar bantal mayit. Dan untungnya batok itu masih berada di sebelah pos. Setelah ketemu, guruku memulai ritualnya. Ia berdoa, mulutnya komat kamit, keringat bercucuran dari keningnya. Padahal malam itu cukup dingin. Bukan dingin karena hawa, namun dingin karena seperti ada energi gaib yang cukup besar. Hingga tiba-tiba tercium bau pandan yang menyengat. Aku pegang guruku. Aku yang semalam habis melihat sosok itu hanya bisa gemetaran. "Berdoa sebisamu. Kalau takut, pejamkan mata saja," pesan guruku. Aku berdoa sambil memejamkan mata. Memang aku juga melihat keluar. Mungkin aku melihat fenomena atau sesuatu. Di sela ritual itu, tiba-tiba angin berhembus kencang. Bau pandan semakin menyengat. Aku tidak lagi berani untuk sekedar mengintip ritual guruku. Sampai terdengar suara ledakan dari depan pos. Guruku berhenti berdoa dan kuberanikan diri untuk melihat. Di tempat guru melakukan ritual dan dari batok kelapa yang masih mengeluarkan asap, aku melihat seperti bayangan putih melesat naik kemudian menghilang. Guruku yang dari wajahnya nampak kecapean dengan nafas seperti orang habis lari maraton berkata bahwa ritual telah selesai. Setelah minum katanya, "Alhamdulillah, atas izin Allah terornya selesai. Besok ayo ziarah ke makam Cak Ji." Saya mengucap syukur. Setelah kami membersihkan area pos, kami pulang dan aku diantar guru sampai ke rumah. Sampai rumah beliau langsung berpamitan karena hari sudah mulai dini hari. Ketika tidur, aku bermimpi melihat sosok almarhum Cak Ji. Namun kali ini dia berwujud manusia biasa. Beliau hanya diam, memandangku dari jauh. Aku menangis dan meminta maaf atas kelakuanku. Dia hanya diam, kemudian perlahan menghilang. Ketika bangun, tiba-tiba bantal mayit itu ada di bawah kasurku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju rumah guruku. Lalu kemudian kami berdua pergi ke makam Cak Ji. Di sana kami berdoa dan meminta maaf atas perbuatanku yang sangat tidak bermoral itu. Saat akan selesai berdoa, guruku menyuruhku untuk menyerahkan tumpukan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Dan di luar nalar, guruku mendorong buntalan tanah itu menembus makam, tepat di nisan yang menjadi tanda kepala dari jenazahnya, tanpa menggali makam tersebut. Aku yang menyaksikan peristiwa itu tercengang bukan main. Namun guruku berkata bahwa semua itu atas izin Allah. Setelah itu guruku menyuruhku untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku berkata pada bapak dan ibu bahwa semua ini sudah selesai. Dan kami semua mengucap syukur alhamdulillah. Sorenya setelah sholat asyar, aku bersama ibu dan bapak pergi ke rumah almarhum Cak Ji. Aku meminta maaf atas segala perbuatan dan perilaku terhadap jasad almarhum, di mana dari perbuatanku itu, teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji bergentayangan di dusun ini. Pihak keluarga tampak kecewa, karena selama hidupnya Cak Ji sangat baik. Namun karena aku bilang bahwa semua ini sudah berakhir, pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan. Semenjak kejadian itu, hubunganku dengan keluarga almarhum terjalin semakin erat. Aku sering mengirimi mereka makanan atau sekedar membeli jajan untuk anak almarhum yang paling kecil. Itu semua dilakukan semata-mata untuk penebusan dosaku kepada almarhum di masa lalu. Sedangkan hubunganku dengan teman-temanku malah sebaliknya. Kami seperti acuh tak acuh selepas peristiwa itu. Bahkan Tio kini sudah tidak lagi menyapa atau membalas sapaanku ketika kami berpapasan atau sedang dalam acara yang sama. Bahkan setelah aku pergi bekerja merantau keluar pulau, dalam lamunanku kadang aku juga merindukan teman-temanku. Namun aku juga sadar diri, mereka begini tentu karena ulahku pada waktu itu. Hingga akhirnya aku kembali ke dusun, hanya Alif yang sesekali mampir untuk membeli daganganku. Dan alhamdulillah berkat Alif, aku bisa sedikit mengobati rasa rindu pada teman-temanku.
Memang terkadang rasa penasaran manusia melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu timbul berbagai macam hal yang tidak terduga, yang beberapa di antaranya bisa mengubah kehidupan seseorang. Demikian akhir cerita dari teman masa kecilku. Dan itu dia cerita yang dituliskan oleh Alif, yang merupakan teman dari Ferdi alias Pardi, yang mengalami kejadian menyeramkan ketika dia sempat mencuri bantal mayat dulu. Berani-beraninya ya, aku ngebayangin aja gak berani. Ya sudah, kita langsung menuju ke cerita yang terakhir untuk malam ini. Cerita yang terakhir kali ini ada sebuah cerita yang dialami oleh Pak Iskandar, yang merupakan sosok penggali kubur. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sejak Pak Iskandar memutuskan menjadi seorang penggali kubur, banyak orang yang bertanya-tanya mengapa ia memilih pekerjaan ini. Sejujurnya Pak Iskandar merasa bangga bisa melakukan pekerjaan yang sangat mulia ini. Terlebih karena jarang sekali anak muda zaman sekarang yang mau menerima pekerjaan ini. Banyak yang mengira bahwa pekerjaan penggali kubur syarat dengan kisah horor yang menakutkan. Pak Iskandar tak bisa mengira bahwa terkadang ada hal-hal yang aneh terjadi di pekerjaan ini. Tapi selama bertahun-tahun Pak Iskandar bekerja di sini, ia sudah belajar bagaimana menghadapinya. Di usianya yang sudah menginjak 52 tahun ini, Pak Iskandar merasa cukup berpengalaman untuk melanjutkan pekerjaan ini hingga akhir hayat nanti. Namun, sebelum Pak Iskandar menjadi penggali kubur, pekerjaannya serabutan. Dia tak punya pekerjaan tetap dan selalu mencari-cari apa yang bisa ia lakukan untuk mencari nafkah dan makan sehari-hari. Pak Iskandar pernah bekerja membersihkan kebun, menanam dan memanen padi, serta berbagai pekerjaan kuli lainnya. Tapi kini setelah bertahun-tahun menjadi penggali kubur, dia merasa menemukan jati diri dan makna hidup yang sebenarnya. Pak Iskandar selalu berusaha meyakinkan diri bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Terlebih karena pekerjaannya akan membawa berkah dan pahala yang tak ternilai dibandingkan dengan harganya. Dia juga percaya, di balik rasa takut dan misteri yang menyelimuti pekerjaannya, ada kebanggaan tersendiri yang mampu ia lewati bersama keyakinannya akan keberadaan Tuhan yang selalu menuntunnya dalam menjalani pekerjaan ini. Pada awalnya, dia mulai bekerja sebagai penggali kubur ketika seorang teman sekampung mengajaknya. Kala itu di tempat tinggal Pak Iskandar, seorang tetangganya baru saja meninggal dunia. Teman yang biasanya menjadi rekan kerja penggalian kubur tetangga tersebut sedang pergi keluar kota. Maka dengan rasa terpaksa, Pak Iskandar diajak oleh tetangganya untuk membantu menggali kubur demi jenazah yang akan dikebumikan. "Kenapa harus aku yang diajak? Apa mungkin gak ada orang lain yang bisa membantu?" batin Pak Iskandar. Walaupun merasa ragu, hati kecilnya berkata bahwa tugas ini adalah sebuah amanah yang harus ia penuhi untuk menghormati tetangga yang baru saja meninggal. "Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Suatu hari nanti, aku juga akan berada di posisi yang sama," pikir Pak Iskandar. Dia menghela nafas panjang, menerima takdir yang ada di depannya. Di saat menggali kubur tersebut, perasaan cemas dan sedih berasa di dalam diri Pak Iskandar. Namun dia tahu bahwa ia harus menghadapi rasa takut dan melanjutkan pekerjaan itu untuk mengantarkan tetangganya ke peristirahatan yang terakhir. "Semoga kelak saat tiba waktuku, ada juga orang yang mau menggali kubur untukku seperti apa yang kulakukan sekarang," gumam Pak Iskandar dengan doa dan harapan di hatinya. Lama-kelamaan keputusan pun muncul dalam benak Pak Iskandar untuk memilih pekerjaan itu. "Lebih baik aku kerja sebagai penggali kubur
daripada menjadi kuli serabutan yang tak tentu pekerjaannya, pikir Pak Iskandar. Akhirnya, dia resmi terdaftar di Pemda. Awalnya ia berbekal pengalaman membantu temannya menggali kubur. Kini ia bisa berdiri sebagai penggali kuburan profesional. Pak Iskandar saat itu merenung sejenak, menghitung lamanya ia telah menjalani pekerjaan ini. Udah hampir 5 tahun aku kerja sebagai penggali kubur, batin Pak Iskandar dengan perasaan campur aduk antara bangga dan pilu, mengingat kenyataan bahwa ia pernah merasakan kehidupan serabutan dengan pekerjaan yang tak tentu. Namun ia merasa bahwa pekerjaannya sebagai penggali kubur telah memberinya kestabilan hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum memulai hari yang melelahkan, Pak Iskandar menghirup aroma kopi yang baru saja ia buat, memanjakan diri sejenak sebelum harus menghadapi pekerjaannya. Pekerjaan sebagai penggali kubur memang tidak selalu ada, tapi jika ada pun, Pak Iskandar menjalaninya dengan tekun. Ketenangan dan kedisiplinan menjadi pegangan hidup di sana. Sambil menikmati sarapan pagi, Pak Iskandar merenungi betapa bersyukurnya dia. Meski pencariannya tak hanya mengandalkan hasil penggalian kubur, ia juga berkecimpung sebagai pekebun di kebun-kebun orang lain. Setiap kali ia selesai bekerja di kebun milik orang, ia sering dibagikan anugerah berupa sayur-sayuran yang mereka hasilkan. Suatu ketika, ada seseorang yang meninggal dunia dan kini kuburan telah disiapkan oleh Pak Iskandar bersama 2 temannya yang juga merupakan tetangga almarhum. Saat mobil jenazah memasuki area pemakaman, keranda diangkat terlebih dahulu dari dalam mobil jenazah itu. Pak Iskandar merasa lega saat mereka melepaskan tali pocong dari tubuh dan kepala almarhum, memastikan semua berjalan lancar dan tidak ada kendala ketika jenazah diletakkan di liang kubur. Proses pemakaman berjalan dengan tertib dan efisien dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, ada aja kebaikan dalam duka ini, gumam Pak Iskandar dalam hati. Warga sekitar bersedia membantu menutup kembali kuburan itu, sehingga pekerjaannya tidak memakan waktu terlalu lama. Pak Iskandar memberi apresiasi dalam hati untuk kepedulian mereka dan pengorbanannya beserta teman-temannya yang meluangkan waktu menyiapkan tempat peristirahatan terakhir untuk orang yang baru saja kehilangan. Jika tidak ada bantuan dari mereka, penggali kubur tentu akan kesulitan mengerjakan semuanya dengan sendiri, mulai dari menggali tanah hingga menutup kembali. Pak Iskandar tersentuh dengan kegotong royongan warga di sini, membuatnya sadar bahwa kepedulian satu sama lain itu penting di saat-saat seperti ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas oleh Yang Maha Kuasa, doa Pak Iskandar dalam hati. Sebuah perasaan takut menghampirinya ketika mendengar suara burung kedasih. Tak bisa ia pungkiri, ada sebuah keyakinan yang cukup kuat bahwa itu merupakan pertanda akan adanya orang yang meninggal. Mungkinkah itu benar? Gumam Pak Iskandar dalam hati. Entah mengapa, keesokan harinya ternyata memang ada orang yang meninggal. Seakan membenarkan ketakutan di benaknya saat mendengar suara burung kedasih itu. Tak hanya 1 burung kedasih yang Pak Iskandar dengar, tapi ada 5 burung yang suaranya saling bersaut-sautan, memenuhi malam yang sepi, seolah menjadi penanda sesuatu yang buruk. Pasalnya, setiap kali burung kedasi itu bersuara, selalu saja ada orang yang mengalami kemalangan hingga harus kehilangan orang yang mereka cintai. Apakah ini hanya kebetulan? Atau mungkin ada suatu keterkaitan misterius antara suara burung kedasi dan orang meninggal yang tak bisa ia mengerti? Pak Iskandar masih tak bisa melupakan kejadian aneh yang pernah ia alami saat menguburkan 2 jenazah yang berbeda. Jenazah pertama adalah seorang yang dikenal sebagai ahli agama. Orang-orang sangat menghormatinya karena kebijaksanaannya dalam masalah agama. Akan tetapi, ketika dikuburkan jenazahnya, kondisinya tidak seperti yang diharapkan. Pak Iskandar merasa terkejut karena ada sesuatu yang tidak wajar, seperti adanya azab yang menimpa. Sementara itu, jenazah kedua adalah seorang nenek-nenek yang hidup sebagai pemulung. Meski hidupnya sederhana,
jenazahnya terasa begitu bersih dan harum. Aneh, mengapa Tuhan memberikan kondisi yang berbeda pada dua jenazah itu? Apakah ini pertanda akan kehidupan setelah meninggal yang menanti mereka? Ada satu jenazah lagi yang masih menyita pikiran dan perasaan Pak Iskandar. Orang tersebut dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Sholatnya selalu tepat waktu dan bahkan pernah naik haji. Tapi ia juga pernah ceramai orang yang pintar seperti dukun. Saat Pak Iskandar menggali liang lahat untuk menguburkannya, entah kenapa tiba-tiba tanah langsung tertutup sendiri sebelum sempat memasang papan penutupnya. Sungguh hal yang sangat mencengangkan. Lalu ia menoleh ke para peserta pemakaman yang juga tampak heran dan penasaran. Tak bisa Pak Iskandar melupakan saat menguburkan seorang nenek yang menghabiskan hidupnya sebagai pemulung di rongsokan. Meski kehidupan nenek itu sangat sederhana, ia sangat disegani karena tak pernah mencuri ataupun mengemis. Seakan tak pernah keberatan dengan pilihannya, nenek tersebut tetap rela bekerja keras setiap hari untuk mengumpulkan barang rongsokan. Saat menguburkan jenazah nenek itu, Pak Iskandar terkejut melihat betapa bersih dan wanginya jenazah sang nenek. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kakinya, jenazah tersebut tampak lebih terhormat daripada banyak jenazah lain yang pernah ia kuburkan. Pikiran Pak Iskandar tidak bisa lepas dari kenangan itu. Pernah juga suatu ketika dia mengalami kejadian aneh ketika menggali kubur tengah malam. Di tengah malam yang sunyi ketika Pak Iskandar terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba ia terbangun mendengar ketukan di pintu rumahnya. Siapa yang mengagetkan di waktu seperti ini? Batin Pak Iskandar, yang kemudian berjalan menuju pintu depan untuk membukakannya. Di luar rumah ternyata ada teman seperjuangannya, yaitu Pak Hasim, yang juga bekerja sebagai penggali kubur seperti dirinya. Pak Iskandar merasa bingung. Ada apa gerangan yang menyebabkan temannya mendatangi rumahnya di waktu yang sudah larut? Ada apa, Sim? Tanya Pak Iskandar dengan nada kaget dan lelah. Maaf, malam-malam aku kesini, Is. Aku tadi mendapatkan perintah dari keluarga duka. Katanya kita harus malam ini bikin kuburan, jawab Pak Hasim dengan ekspresi serius. Aduh, kenapa malam ini sih, Sim? Apa nggak bisa besok aja kita buat kuburnya? Tanya Pak Iskandar. Lah, orang disuruhnya malam ini. Aku nggak berani melarang perintah dari keluarga duka, jawab Pak Hasim menegaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain bekerja malam ini. Pak Iskandar mengerutkan dahi dan merasa tidak enak. Sepertinya nggak ada pilihan lain. Aku harus menghadapi kenyataan ini, pikirnya dalam hati. Ya sudah, tunggu dulu ya. Aku mau ambil cangkul. Sambil berjalan, pikirannya melayang pada perasaan yang tidak menentu ini. Ia hanya berharap semoga pekerjaan malam ini selesai dengan lancar. Setelah cangkul sudah ia pegang, lalu Pak Iskandar dan Pak Hasim pergi ke tempat pemakaman untuk memenuhi tugas mereka. Jenazah itu meninggal sore hari, tepat pada pukul 5 sore. Meninggal di rumah sakit yang jauh dari kota tempat ia tinggal. Pak Iskandar menduga kemungkinan jenazah itu akan tiba di rumah duka sekitar jam 9 malam. Semua ibu-ibu di warga sini sudah pada melayat sore hari itu, begitu mendengar pengumuman dari toa masjid. Keluarga duka ini sudah berkumpul semua dan tidak ada lagi yang harus ditunggu. Maka malam inilah jenazah itu akan dikuburkan. Kini Pak Iskandar dan Pak Hasim sudah di kuburan dan sedang menggali makam untuk menyiapkan kuburan. Ketika kuburan itu sudah tergali sekitar kedalamannya 10 cm, ada bau yang tidak sedap yang muncul di kuburan ini. Bau itu langsung terhirup oleh Pak Iskandar dan Pak Hasim. Sim, bau apa ini? Tanya Pak Iskandar dengan ekspresi bingung sambil menghentikan kegiatannya. Gak tahu, Is, jawab Pak Hasim. Pak Iskandar merasa bau itu aneh, tapi sepertinya Pak Hasim berusaha untuk tetap fokus. Ya udah, lanjut aja, gak usah dipikirin bau ini, ucap Pak Hasim. Bau itu seperti jenazah yang telah lama dikuburkan, membuat Pak Iskandar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah mungkin ada kuburan lama yang tergali, atau mungkin ada sesuatu yang lebih aneh lagi?
Pak Iskandar dan Pak Hasim kembali melanjutkan tugas mereka menggali kuburan di malam yang sunyi ini. Hanya mereka berdua yang berada di area kuburan. Beberapa saat kemudian, perasaan aneh menyelimuti hati Pak Iskandar ketika ia melihat pohon besar yang tumbuh di dekat kuburan yang sedang mereka gali. Entah mengapa, Pak Iskandar merasa terdorong untuk menatap lebih dekat pohon tersebut. Tanpa disadari, dia menemukan sosok menyeramkan yang duduk di atas pohon besar itu adalah sosok kuntilanak. Pak Iskandar merasa gemetar saat menyadari bahwa pohon yang telah lama dikenal angker ini ternyata menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus. Sim, coba kamu lihat ke atas pohon, bisik Pak Iskandar sambil menepuk pundak Pak Hasim dengan pelan, berusaha untuk tetap tenang. Ada apa sih, Is? Tanya Pak Hasim penasaran. Lihat aja tuh, tunjuk Pak Iskandar seraya menahan rasa takutnya. Astagfirullah, itu kuntilanak, Is, ucap Pak Hasim setelah melihat pohon itu dengan bersamaan. Walaupun kaget, mereka berdua berusaha untuk tetap berani. Kenapa ya? Kuntilanak itu ada di atas pohon, Sim? Tanya Pak Iskandar mencoba menguatkan hati. Lah, aku juga gak tahu lah, Is, jawab Pak Hasim ikut heran. Tidak lama kemudian terdengar tawa mengerikan dari kuntilanak tersebut. Tertawanya semakin membuat suasana semakin mencekam. Aduh, aku takut ini, Is, ucap Pak Hasim. Udah, jangan takut. Kita tetap fokus menggali kubur. Lagian kuntilanak itu duduk di atas pohon kan, dan dia gak gangguin kita. Lagian juga kita di sini kan gak ganggu dia, ucap Pak Iskandar mencoba menenangkan suasana yang horor ini. Betul juga katamu, Is, saut Pak Hasim. Dengan adanya sosok kuntilanak yang tampak menyeramkan di atas pohon besar itu, Pak Iskandar dan Pak Hasim memilih untuk mengabaikannya dan kembali melanjutkan penggalian kubur yang hampir selesai. Keduanya sama-sama menahan ketakutan dan menahan nafas, serta berusaha keras untuk tidak menatap sosok hantu itu. Saat merasakan hadirnya kuntilanak itu, Pak Iskandar merenung dalam hati. Ketakutan ini harus kuatasi. Kami harus tetap melanjutkan tugas ini demi menghormati jenazah yang akan segera datang, gumam Pak Iskandar dalam hati. Sementara itu, Pak Hasim juga memiliki pemikiran yang serupa. Akhirnya kuburan itu selesai dikerjakan. Tepat ketika jenazah tiba di pemakaman, Pak Iskandar dan Pak Hasim ikut serta dalam proses pemakaman tanpa bantuan dari warga sekitar. Setelah selesai, keluarga yang berduka memberikan uang sebesar 200.000 kepada masing-masing petugas penggali kubur sebagai ucapan terima kasih. Pak Iskandar lalu memperhatikan kuntilanak yang sudah menghilang, merasa bersyukur karena berhasil melalui situasi horor ini tanpa menyebabkan masalah yang lebih besar. Mereka berdua menyadari bahwa tugas mereka sebagai penggali kubur adalah menghibur keluarga yang sedang berduka dengan melayani sepenuh hati dan tanpa memikirkan uang upah. Dan itulah kisah Pak Iskandar sebagai penggali kubur yang dengan tabah menjalani pekerjaan ini demi membantu orang lain dalam proses melepas kepergian orang yang mereka cintai. Terkadang rezeki memang datang dalam bentuk tak terduga, tapi yang penting adalah bagaimana kita menjalin pekerjaan dengan tulus dan ikhlas tanpa memikirkan imbalan materi yang akan diterima. Itu dia cerita pengalaman dari Pak Iskandar sebagai penggali kubur. Mungkin kurang seram ya, tapi dari cerita Pak Iskandar ini kita bisa ambil pelajaran bahwa manusia itu seharusnya banyak-banyak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan bagaimana sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu dia cerita-cerita yang bisa saya bacakan untuk menemani kalian di malam Jumat ini. Seperti biasa, kita sebelum akhiri episode Radio Horor Indonesia, ada segmen yang khusus ada di RHI FM saja, gak ada dimanapun, yaitu kirim-kirim salam. Saya akan membacakan siapa aja nih yang sudah menuliskan komentar di kolom komentar video Radio Horor Indonesia minggu lalu. Yang pertama ada Kaila Putri di Taiwan, Sichuan, New Taipei yang hadir. Terima kasih Mbak Kaila.
Lalu ada Mbak Ayi Rahma. Kemudian ada @rindu kamu, salam jauh dari Jordan. Wah, jauh juga ya. Selanjutnya ada Santi Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hadir dari Taiwan. Sukses terus dan terima kasih untuk cerita-ceritanya sebagai teman aktivitas. Banyak juga ya ternyata yang dari Taiwan. Lalu ada Kevin Mafia. Hadir Mas Tama. Salam buat semua subscriber Ada Pagerangan, khususnya buat Kawulo Alit, Kang Ali, dan juga Heldi Setio yang sedang berjibaku dengan mesin jahit. Semangat ya pokoknya buat teman-teman yang sedang bekerja. Lalu ada Kawulo Alit. Waalaikumsalam Bang. Oh, ini yang tadi salam terus dibalas nih langsung salamnya. Keren. Dari Tuban, Bumi Wali hadir. Kemudian ada Mbak Eka Asmiati dari Wonosobo. Lalu ada Eci Abeng. Waalaikumsalam. Hadir salam dari Wong Indramayu yang sedang merantau di negara Promosa alias Taiwan. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal juga buat Mbak Eci Abeng di Taiwan. Sehat selalu. Ada juga Mbak Yunisari. Salam kenalnya dari Bangka Belitung. Terima kasih Mbak Yunisari. Lalu ada Mas Agus Permadi yang ada di Riau. Ada juga Hidayat Rohman mungkin ya. Hidayat Rohman. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia Mas Tama. Sukses selalu ya. Merinding dengar ceritanya. Terima kasih Mas Hidayat yang ada di Malaysia. Kemudian ada Mas Agus Sunarto. Jombang hadir Cak Tama. Semoga Cak Tama diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Agus yang ada di Jombang. Ada juga Bang Irwan Mulyana dari Sukabumi. Lalu ada Mbak Lisa. Mas Ahmad Soleh juga di Bojonegoro. Ada juga Devri Bennington mungkin lebih enaknya. Dengerin Ada Pagerangan malam Jumat. Hitung-hitung uji nyali di kamar sendirian. Hati-hati loh. Lalu ada Heni, tim yang kalau lagi dengerin suka langsung ketiduran, lalu besok paginya auto dengerin ulang. Nah gini cocok. Jadi viewernya nambah ini. Ada juga Ayudia. Absen hadir Mas Tama, pulang kerja langsung bersih-bersih, tarik selimut, dengerin suara Mas Tama. Dan sehat-sehat selalu untuk Mas Tama dan istrinya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Mbak Ayudia. Selamat menikmati Radio Horor Indonesia malam ini. Kemudian ada Mbak Is 18 November. Hadir sambil nunggu ngantuk dari Kuningan. Selanjutnya ada Mbak Tari-Tari. Waalaikumsalam Mas Tama, Jakarta Pusat hadir. Ada juga Sambal Gamiku Suka. Oh ini mungkin mereknya ya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ada juga Bang Arya Petualang dari Malaysia, asal kota Bandar Lampung. Kemudian ada Hansa, tim rebahan mana nih? Noh, yang rebahan, suka rebahan dicariin, bikin tim sendiri kayaknya. Ada juga Nurullah Channel, salam dari Balikpapan. Semoga semua sehat selalu serta berkelimpahan, amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada Man of 888, khusus buat RHI FM, durasinya ditambahin dong Mas Tama, jadi 2 jam atau lebih kalau bisa mah. Loh ini udah 2 jam kayaknya ya. Ada juga Teh Ice Sugiyarti. Waalaikumsalam Mas Tama, selamat malam. Apa kabar Mas Tama dan tim Ada Pagerangan? Semoga sehat selalu ya. Cimanggis hadir. Alhamdulillah sehat selalu semua ya Teh Ice Sugiyarti yang ada di Cimanggis. Sehat selalu juga untuk teman-teman yang ada di Cimanggis ya. Ada juga Mbak Mei Agustus di Madura. Lalu ada Tommy Rafael. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Ikut nyimak lagi RHI FM-nya. Sebelumnya terima kasih Mas udah bacain Kurusetra di Ada Pagerangan 2. Sama-sama. Sekarang mau kirim-kirim salam aja nih buat teman-teman saya, Erwin Herdiawan, yang udah keracunan Ada Pagerangan. Itu orang harus dipancing Mas, biar ikut ramein kolom komentar. Nah bener itu, ayo dipancing-pancing. Terima kasih Mas Tama. Sama-sama buat Mas Tommy Rafael yang ada di mana tadi? Disitulah. Kemudian ada juga Bang Jarwo di Purwodadi. Ada Mbak Sofi Silviani. Kemudian Mbak Ella Azahra, Puji Prasetyo,
dan ada Mbak Mahyan Hapsari yang ada di Taiwan. Baiklah, itu dia semua salam-salam yang bisa saya bacakan untuk RHI FM malam ini. Buat teman-teman yang juga ingin dibacakan komentarnya, bisa tuliskan dan aktif selalu di kolom komentar ya, supaya minggu depan saya bacakan komentarnya. Bisa tuliskan salam atau pesan-pesan untuk orang-orang yang jauh mungkin. Bila kalian semua sedang merantau dan kangen dengan seseorang, bisa kirim-kirim salam tuh lewat komentar di Ada Apa Gerangan. Baiklah, kita tutup ya segmen untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih juga atas support kalian yang udah like, share, serta jangan lupa juga tuliskan komen kalian, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.